Ya, Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Raja Wali Anugerah dan Tiranus. Apa kabar saudaraku? Ya, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah hari Sabat ya. Dan kita tahu bulan ini adalah keluarga pemenang, itu tema besar kita dalam bulan ini. Dan pada minggu yang terakhir ini atau Sabat yang terakhir tanggal 27 September tahun 2020 Masehi, tema yang kita ambil pada Sabat ini adalah keluarga yang berdampak. Pada akhirnya tujuan daripada keluarga pemenang adalah keluarga yang mampu menunjukkan hasilnya, mampu menunjukkan bagaimana sikap sebagai seorang pemenang berarti dia juara, saudaraku ya. Keluarga ini mencapai posisi di mana Tuhan merindukan. Bapak Ibu Saudaraku, saya bawa saudara pada kitab Yeremia, di mana Yeremia adalah seorang pemuda yang Tuhan berkenan sejak usia dini. Dan saudaraku, mari kita baca di dalam Yeremia 1 ayat 4 sampai ke 5. Yeremia 1 ayat 4 sampai ke 5. Firman Tuhan katakan, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sungguh menarik saudaraku kalimat ini yang Tuhan sampaikan, Tuhan mengenal sejak dalam kandungan ibunya. Berarti Tuhan tahu persis bagaimana garis nenek moyangnya. Bagaimana nenek moyangnya menurunkan sampai Yeremia itu lahir. Dan bahkan sampai Yeremia itu mulai beranjak remaja dan dewasa muda, di situ Tuhan berkenan akan hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa Yeremia begitu istimewa? Kalau saya tarik ternyata, ini adalah bagian daripada keluarga pemenang. Bagian daripada keluarga yang berdampak. Yakni keluarga ini adalah keluarga besar yang takut dan melayani Tuhan. Siapa Yeremia itu? Yeremia bukan orang sembarangan, saudaraku. Dia berlatar belakang nenek moyang yang luar biasa. Bapaknya adalah Imam Hilkiah. Jadi bapaknya ini keluarga imam. Keluarga yang menjadi pemenang berdampak kepada anaknya dan menghasilkan sesuatu yang dahsyat di hadapan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, siapa Imam Hilkiah? Imam Hilkiah adalah keturunan dari imam besar Abiatar di zaman Raja Daud. Jadi saudaraku, kenapa saya rindu saudara dan saya masuk di dalam rencana Tuhan bahwa keluarga kita harus menjadi pemenang. Sebab kelahiran anak cucu kita bergantung hidup kita hari ini. Tuhan itu melihat garis keturunan yang ada, saudaraku. Sehingga Yeremia ada, lahir, dan Tuhan tetapkan menjadi pribadi yang luar biasa. Mungkin Yeremia nggak ngerti, saudaraku. Ya, kenapa dia harus dipilih? Tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi rencananya. Oleh sebab itu, kalau saudara bandingkan, Yesus lahir itu dari kandungan siapa, saudara? Dari kandungan seorang perawan Maria. Siapa Maria? Bukan sekedar orang yang suka berdoa, saudara. Tetapi Tuhan melihat garis keturunan nenek moyangnya. Maria adalah keturunan Daud, saudaraku. Bayangkan, kalau Maria hanya berdoa saja tanpa melihat bahwa keluarganya pernah menjadi pemenang yang dahsyat, saya yakin Maria tidak akan dipilih oleh Tuhan. Tetapi Maria dipilih Tuhan itu karena keluarga Maria, nenek moyang Maria adalah orang yang cinta Tuhan. Loh, Tuhan perhitungkan loh saudara. Tidak ujuk-ujuk begitu Tuhan itu. Tuhan itu melihat hierarki keturunan. Dan saya rindu. Keturunan keluarga kita adalah keturunan orang benar. Dan akhirnya menjadi keturunan pemenang-pemenang yang dahsyat. Amin. Ya, ini kita rahasianya sudah saya buka. Dan kemudian kita masuk lagi. Ada pengaruh besar dari kepercayaan yang Tuhan berikan kepada keluarga. Atau anggota keluarga kita. Ada kepercayaan yang ditaruh sama Tuhan. Di dalam keluarganya Yeremia, di dalam keluarganya Imam Hilkiah, di dalam keluarganya Maria.
Maria masih berkeluarga sanak masih dengan Elizabeth. Siapa dia? Yaitu ibunya dari Yohanes Pembaptis. Apa tidak dahsyat, saudara? Jadi Maria bukan hanya sekedar orang yang cinta Tuhan, tetapi dari garis keturunan orang benar di hadapan Tuhan. Dan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, makanya kita melihat di dalam Yeremia 1 ayat 17 sampai 19. Yeremia yang pertama ayat 17 sampai 19. Kita lihat bagaimana dahsyatnya Tuhan mempercayakan sebuah kepercayaan kepada seorang pribadi bernama Yeremia ini. Tetapi engkau ini, maksudnya Yeremia, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Saudara, Yeremia punya tugas yang berat. Dia harus membawa kepada bangsa Israel ini satu kemenangan, satu keadaan pemulihan. Dan Yeremia orang muda. Dia mungkin kecil hati, siapa aku ini? Tetapi ingat baik-baik, bersiaplah, itu kata Tuhan. Dan Yeremia dipilih dan dipercaya Tuhan. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini, aku, maksudnya Tuhan, membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini. Menentang raja-raja Yehuda. Bayangkan saudara, Yeremia yang belum punya pengalaman besar, tetapi Tuhan tetapkan dia harus menentang raja-raja Yehuda yang lalim, yang lupa, yang percaya pada nabi-nabi yang bukan dari Tuhan, yang percaya ilah-ilah lain, dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau. Tuhan nyatakan apa? Kalau kita dipilih dan dipercaya, banyak orang gak suka dengan kita. Mereka akan memerangi engkau, tetapi ingat, tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau. Untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, akibat dari keluarga pemenang, akibat dari keluarga yang cinta Tuhan dan pelayanan, maka keluarga ini tampil menjadi orang-orang yang pilihan Tuhan. Dan Yeremia ini adalah contohnya. Dan kalau kita lihat, Yesus kita lihat. Maria siapa? Mungkin orang tidak tahu, ya. Tetangganya mungkin nggak ngerti. Tetapi Tuhan tahu, ada garis keturunan Raja Daud yang menetes pada darah Maria. Dan keluarga ini, keluarga imam, keluarga raja yang besar. Bapak Ibu Saudara, dampak dari keluarga pemenang adalah Tuhan mengingat janjinya kepada kita. Jadi keluarga pemenang itu berdampak, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan ingat akan janjinya. Kenapa Maria dipilih? Kenapa ibunya Yeremia dipilih? Karena Tuhan mengingat nenek moyangnya pernah melayani Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, Ulangan 6 ayat 1-2. Ulangan 6 ayat 1-2. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri, kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Strategi kita untuk membawa keluarga kita menjadi pemenang adalah kita mengingat peraturan dan ketetapannya. Dan kemudian yang harus diperhatikan, ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Apa itu? Ayat ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudaraku, kita ada dalam mesbahnya Tuhan. Mungkin secara sederhana, kita sulit untuk berdoa. Tetapi kita harus punya waktu berdoa bersama dengan keluarga kita. Kita membicarakan Tuhan kita yang dahsyat, kita membicarakan pergumulan kita, dan kita bawa pergumulan kita di dalam doa kita. Supaya anak cucu kita tahu bagaimana strategi untuk mengatasi persoalan hidup. Kalau saya berdoa, seringkali saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, saya nyatakan pergumulan saya. Supaya apa? Supaya anak saya tahu. Dan anak saya akan mengadopsi selamanya kalau punya pergumulan,
pasti kita bawa ke dalam Tuhan. Pasti di dalam doa kita serukan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Damai sejahtera. Meskipun mungkin jawaban Tuhan berbeda dengan apa yang kita rindukan. Tetapi keluarga pemenang tetap melihat bahwa penyertaan Tuhan sungguh dahsyat. Oleh sebab itu jangan halangi hari ini. Kalau misalkan anakmu mulai rindu pelayanan, keluarga kita rindu pelayanan, silahkan. Supaya apa? Supaya nama mereka diingat Tuhan dan anak cucunya diberkati Tuhan. Itu saudaraku. Jadi kalau kita melihat dari sisi dua hal tadi, yakni Yeremia dan ibunya Yesus, maka kita berpadanan. Ternyata Tuhan tidak sekedar melihat seorang wanita yang bertekun, tetapi Tuhan melihat nenek moyangnya adalah yang cinta Tuhan. Dan perjanjiannya akan selalu diingat selama-lamanya. Saya rindu keluarga saudara dan saya mengikatkan perjanjian dengan Tuhan, supaya anak saya, anak saudara, anak kita semuanya terikat perjanjian itu. Sekalipun mungkin hari ini mereka tidak mengerti saudara. Tetapi satu ketika kelak, mungkin saya sudah tidak ada, mungkin Bu Gembala juga sudah tidak ada. Tetapi generasi yang akan datang ini, mereka akan mengingat itu. Dan Tuhan tetap mengingat perjanjiannya. Supaya kita melahirkan keluarga yang berdampak. Keluarga yang seperti keluarga Imam Hilkiah. Keluarga seperti Imam Abiatar. Keluarga seperti keluarga Daud. Keluarga seperti Yusuf dan Maria. Bapak Ibu Saudara, hasilnya apa? Hasilnya di ayat yang ketiga. Di dalam Ulangan 6 ayat ketiga, kita baca, maka dengarlah hai orang Israel. Hari ini saya mau katakan, Israel itu bukan sekedar yang bangsa yang ada di negara Israel, tetapi saudara dan saya adalah Israel. Dengan demikian katakan, maka dengarlah hai Israel, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, berbicara sangat banyak, berbicara keturunan, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hari ini mungkin saudara bertanya, kapan itu Tuhan kita berada di negeri yang limpah susu madunya? Kalau saudara mau, di dalam doa keluarga saudara saja, itu berarti ada negeri yang limpah susu madunya. Ada sejahtera yang berlimpah di dalam keluargamu. Ada surga kecil di dalam keluargamu. Dan selanjutnya, di dalam Yerusalem yang baru, adalah Yerusalem yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Puji nama Tuhan, saya rindu engkau menjadi keluarga yang berdampak dan keluarga yang menjadi pemenang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.